Pernahkah kita merenungkan betapa luas dan dalamnya samudera Al-Quran? Lebih dari sekedar kitab hukum, ia adalah petunjuk hidup yang universal, menyentuh setiap aspek keberadaan kita. Kita akan masuk lebih dalam, mengungkap proporsi keindahan dan kebijaksanaan yang terhampar di dalamnya. Sebuah perjalanan intelektual dan rohani untuk memahami esensi ajaran Islam yang sesungguhnya. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Jika kita membaca dan memahami Al-Quran secara menyeluruh, sebuah fakta menarik akan terungkap. Para ulama dan cendekiawan telah mengkaji dan mendapati bahwa tidak lebih dari 3% ayat-ayat Al-Quran secara spesifik membahas tentang hukum, perintah, dan larangan dalam fikih. Lalu 97% sisanya? Sisanya adalah sebuah hamparan luas yang mengajarkan tentang etika dan adab mulia, tentang jalinan kasih sayang antara hamba dan Robnya, tentang tujuan hakiki kita diciptakan, tentang nilai-nilai moral universal, tentang pelajaran berharga dari sejarah bangsa-bangsa terdahulu, tentang pentingnya berpikir kritis dan menggunakan akal karunia Tuhan, serta berbagai tema besar lainnya yang membentuk peradaban. Al-Quran adalah lautan hikmah yang tak bertepi, jauh melampaui batasan dan aturan-aturan semesta. Namun sebuah pertanyaan mendasar muncul. Mengapa seringkali kita dapati para mu'alaf, saudara-saudara kita yang baru menemukan hidayah atau anak-anak generasi penerus agama ini justru dijejali dengan berbagai macam aturan, larangan, dan kewajiban di awal perjalanan mereka? Mengapa fokus utama pengajaran seolah-olah hanya berkutat pada apa yang boleh dan tidak boleh, harus begini dan harus begitu? Padahal Al-Quran sendiri dengan jelas menunjukkan proporsi yang jauh berbeda. Aturan di dalam Al-Quran hanya 3% dan 97% sisanya adalah cinta kasih. Dan yang kita lakukan sekarang, apakah sedang memberikan fondasi yang kokoh dan menarik bagi mereka untuk mencintai dan memahami Islam secara mendalam? Atau justru membuat mereka merasa terbebani dan menjauh? Mari kita kembali kepada suri teladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau telah memberikan contoh yang sangat jelas tentang bagaimana seharusnya kita menyampaikan agama ini. Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari sebagai pemimpin dan pendakwah ke Yaman, Rasulullah memberikan wasiat yang agung. Permudahlah urusan manusia dan jangan kamu persulit mereka. Berikanlah mereka kabar gembira dan jangan menakut-nakuti mereka. Wasiat ini adalah prinsip fundamental dalam berdakwah dan membimbing umat. Apakah mayoritas tokoh agama dan pengajar kita telah sepenuhnya mengimplementasikan pesan mulia ini? Kita ingin anak-anak kita tertarik pada agama ini, bukan merasa terpaksa atau terbebani. Kita ingin para mu'alaf merasakan keindahnya Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan sekedar daftar panjang aturan yang harus dipenuhi. Berikanlah mereka contoh yang baik, tunjukkan kasih sayang dan toleransi. Beri mereka ruang untuk tumbuh dalam pemahaman agama, beri mereka hak untuk bertanya dan mencari jawaban. Al-Quran sendiri memberikan waktu 13 tahun di Mekah sebelum hukum-hukum rinci diturunkan. Ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya membangun fondasi keimanan dan kecintaan terlebih dahulu. Kita seringkali terburu-buru meletakkan kereta sebelum kuda. Ketika seorang anak muda datang ke pengajian dengan pakaian yang mungkin tidak sesuai dengan standar tertentu, bukankah kehadirannya itu jauh lebih baik daripada ketidakhadirannya sama sekali? Biarkan mereka secara bertahap memahami dan memasukkan nilai-nilai Islam. Mereka adalah generasi penerus. Mereka lah yang akan membawa Islam di masa depan. Lebih baik mereka berada di tengah-tengah kita dalam bimbingan dan kasih sayang daripada mereka terasing dan menjauh. Ingatlah selalu pesan mulia, sesungguhnya engkau diutus untuk mempermudah manusia, bukan untuk mempersulit. Mari kita kembali kepada esensi ajaran Islam yang penuh cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.